Tapi kan BBM Indonesia ini kan dari Singapura Mbak Yu yang olah. Terus di Singapura kenapa tak ada pula asap-asap ngebul? Oh, kalau Singapura itu beda mengolah BBM-nya. Memang yang sulfurnya rendah, tapi kalau dijual ke Indonesia yang sulfurnya tinggi BBM-nya. Apa pula kayak gitu Mbak Yu? Dengki tak dia nih? Kok dengki? Indonesia ini kan mampunya hanya beli BBM yang sulfurnya tinggi. Padahal sulfur tinggi tuh BBM-nya harganya murahan Mbak Yu. Kenapa sih sampai di Indonesia subsidi tapi masih mahal? Jangan ngomongin fakta BBM Indonesia beda. Nanti kau diusir dari negara. Apa pula kan kita udah 79 tahun merdeka Mbak Yu. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Menteri Lingkungan Hidup serius akan pidanakan para warga pembakar sampah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrokhif berkomitmen untuk menindak tegas pelaku pembakaran sampah di ruang terbuka di Jakarta sebagai upaya memperbaiki kualitas udara. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 60 titik panas di Jakarta akibat pembakaran sampah yang menyumbang 14% terhadap polusi udara. Hanif mengatakan proses hukum pelaku pembakaran mengingatkan peringatan yang sudah diberikan. Tim penyidik juga telah disiapkan untuk menghentikan aktivitas tersebut guna mengurangi emisi yang merusak kualitas udara. Bukan hanya pembakaran sampah aja sih penelitiannya. Asap yang ada di Indonesia nih kebanyakan dari kendaraan juga. Iya, karena BBM Indonesia nih sulfurnya tinggi Mbak Yu. Kalau pembakar sampah di Indonesia nih kena hukum sama pemerintah, berarti knalpot kendaraan orang Indonesia yang ngebol itu, yang hitam-hitam itu, kena tangkap juga lah beda. Kan Indonesia ini belum jadi macam Singapura Mbak Yu. Terus juga tak semua orang yang knalpotnya itu ngebul-ngebul tuh memang karena dia sengaja. Ada juga yang memang udah butut tak sanggup beli baru. Berarti maksud kau lebih maju Singapura 10 kali lipat dari Indonesia beda. Majulah Singapura. Kau menghina Indonesia nih beda. Majulah Singapura. Jadi solusinya bagaimana? Izin bertanya, wahai saudara. Ini ada yang jawab nih Samdul. Kata dia, bayar tukang sampah biar dibuang ke tempatnya. Sudah umum dilakukan di masyarakat kota, kata Nenry Kozan. Kalau di perumahan-perumahan, warga rapat untuk membayar pekerja kebersihan setiap pagi dan sore diangkut ke tempat pembuangan akhir daerah masing-masing. Setiap rumah wajib punya tong sampah sendiri-sendiri, kata Aci Lasul. Memang sebenarnya macam gitulah Mbak Yu bagusnya. Jadi memang dah ada orang yang ditugaskan. Sekarang kan masalahnya kan tak banyak orang yang datang ke rumah-rumah kan. Apalagi kalau kita bukan komplek. Ada juga yang jawab nih, yang penting gak dibakar di area perumahannya yang banyak anak-anak dan orang tua. Gue bukan termasuk dari kedua golongan tadi, tapi gue muak sama orang-orang yang bakar sampah sembarangan, apalagi pagi-pagi dan weekend, merusak hari-hari gue, kata Iz Sensei. Ada komentar lagi nih, benar di Surabaya banyak yang bakar sampah gak kenal waktu. Pagi waktu udara segar padahal masih jam 5 udah bakar-bakar. Malah penuh asap bukan kabut. Siang waktu panas-panasnya juga bahaya juga. Yang bahayanya lagi perkampungan deket jalan tol, asapnya ketiup angin sampai ke tol, bahaya buat pengguna jalan tol. Apalagi dibakar biasanya sampah campuran karet dan bekas ban. Kalau bisa pabrik-pabrik yang buang limbah juga sih, kata Berry Jovantara. Ditambah lagi nih komentarnya, Surabaya udah bagus Pak, tapi kalau bisa diperketat lagi Pak. Di samping arah tol Dupa itu masih sering bakar sampah sama limbah karet ban bekas. Nah, dia orang ini kan baru berbatasan Indonesia dan Indonesia kan. Kita nih Mbak Yu perbatasan 3 negara. Bayangkan kalau misalnya asapnya udah sampai keluar negara, mereka harus bilang, ini pasti asap dari Indonesia, ini pasti asap dari Indonesia. Malu tak kita Mbak Yu? Memang Indonesia kenyataannya kayak gitu kok. Di Sumatera kalau mau buka ladang sawit pasti bakar hutan. Belum lagi Kalimantan. Asapnya nih pasti ke daerah kita nih, Kepri sama wilayah Malaysia Singapura. Iya Mbak Yu, sampai ke kita-kita nih berbulan-bulan baru hilang asap dia. Tapi kalau pembakaran sampah yang ada di Tanjung Pinang, asapnya tuh nggak sampai ke sana-sana sih beda. Kan Tanjung Pinang ini kecil. Iya, karena mereka nih udah ada alat sendiri Mbak Yu. Terus juga bakar sampahnya tak sembarangan, bisa meledak nanti kalau misalnya dekat pembuangan akhir tuh. Nggak apa-apa lah beda meledak. Biar Tanjung Pinang nih terkenal. Kan banyak orang nggak tahu sama Tanjung Pinang. Janganlah sampai orang-orang itu taunya kita nih daerah yang sering meledak tempat sampahnya. Waktu COVID-19 tuh beda. Yang kasih bantuan tangki-tangki tuh siapa? Singapura beda. Majulah Singapura. Masker-masker waktu COVID-19 itu dari Singapura beda. Dari sekolah-sekolah yang ada dari Singapura. Iyalah Mbak Yu, level Singapura ini kan dari negara Mbak Yu, walaupun dia seketul. Tengoklah, dah lama dah ada Apple Store. Makanya kalau Tanjung Pinang meledak-meledak karena sampah, nanti Singapura kasih bantuan. Bantuan apa? Bantuan air biar tak tak meledak lagi. Singapura nih alatnya canggih-canggih ya beda. Ya aku pernah dengar Mbak Yu, dekat Singapura tuh ada khusus pengolahan sampah dia untuk jadi tenaga listrik. Sama dibuat misalnya sampah-sampah yang memang didaur ulang macam mana lah dibuat lahan lagi, dibuat tanah lagi, jadi memperluas tanahnya dari sampah Mbak Yu. Didanain pabrik yang buang limbah nggak sesuai SOP. Berani nggak? Kata Anindya Aji Perkasa. Dibalas nih
sama Mulyana Banua. Betul. Bagi yang tanya solusinya apa, ya sampahnya serahin ke tukang yang ngumpulin sampah, bayar pungutan untuk pengambilan sampah. Kalau di perumahan belum ada jasa itu, bisa mohon ke RT RW setempat supaya ada jasa pemungutan sampah. Jangan banyak alasan. Ini aturan udah bener, jangan modal playing victim, kata Rumah Azri. Saya tim bakar sampah. Kenapa? Depan rumah saya tuh selokan kecil, warganya pada buang ke situ. Tiap hujan deras pasti mampet. Mending gue bakar sendiri sampah gue. Masalah polusi, pabrik-pabrik besar pun mereka buang asap ke langit. Ya kali gue kagak ikutan buang ke langit, kata Always Wanna Fly. Oh, ini orang Jakarta yang asli nih, beda. Tempatnya kecil kan, saking padatnya. Nggak ada lahan. Tapi Mbak Yu, kok tahu nggak Mbak Yu kenapa Jakarta tuh selalu banjir? Nggak sepenuhnya itu karena Jakarta itu banyak sampah. Terus karena apa? Karena aliran airnya itu datang dari Bogor. Bendungan besar yang ada di Tajur. Lah kan memang bener aliran sungai Jakarta tuh ya dari Bogor, beda. Jadi kok selama ini mikirnya dari mana? Aliran sungai itu dari Sungai Pahang. Karena aku nak kasih tahu aja Mbak Yu, bukannya aku tak tahu. Hanya warga saja sasarannya. Gimana dengan industri yang menyumbang polusi dan pencemaran? Berani nggak? Kata Fajar Bayu. Nah betul tuh, asap-asap pabrik di kota-kota besar tuh banyak. Bukan hanya pabrik, beda. Kendaraan pun juga banyak, sampai asapnya ngebul. Karena apa? BBM di Indonesia nih sulfurnya sangat tinggi. Tapi kan BBM Indonesia ini kan dari Singapura Mbak Yu yang olah. Terus di Singapura kenapa tak ada pula asap-asap ngebul? Oh, kalau Singapura itu beda mengolah BBM-nya. Memang yang sulfurnya rendah, tapi kalau dijual ke Indonesia yang sulfurnya tinggi BBM-nya. Apa pula kayak gitu Mbak Yu, dengki tak dia nih? Kok dengki? Indonesia ini kan mampunya hanya beli BBM yang sulfurnya tinggi. Padahal sulfur tinggi tuh BBM-nya harganya murah kan Mbak Yu. Kenapa sih sampai di Indonesia subsidi tapi masih mahal? Jangan ngomong-ngomongin fakta BBM Indonesia, beda. Nanti kau diusir dari negara. Apa pula kan kita udah 79 tahun merdeka Mbak Yu. Majulah Singapura. Aku dari kecil tinggal di kampung, untuk bakar sampah itu bebas. Dan aku malah seneng karena baunya, apalagi bau-bau daun yang dibakar. Tapi sekarang bakar-bakar gini aja banyak orang yang gak suka, kata Tika Alwiyah. Ya beda lah di kampung sama di kota. Piye tondo. Ini aku rasa generasi pecel nih Mbak Yu. Generasi sandwich itu beda. Pecel Mbak Yu, gado-gado. Jujur aja, saya setuju dengan ide ini. Good. Yang jadi concern saya dan perlu diterapkan sebelum dijadikan aturan adalah keberadaan petugas angkut sampah dan tempat pembuangan sampahnya. Di kota saya nggak ada yang angkut sampah dan TPS juga sulit dicari. Mohon ditindaklanjuti, kata Gio Amar 11. Bensin motor mobil termasuk nggak? Kan pembakaran polusi juga, kata JNRGYT. Iya, aku udah bilang juga, motor-motor, mobil-mobil yang knalpotnya ngebol tuh harusnya ditindaklanjuti, ditangkap juga. Tapi masalahnya nih Mbak Yu, dekat Indonesia nih, orang yang punya kendaraan asap ngebul, itu ada juga orang-orang yang memang belum mampu untuk beli knalpot baru atau kendaraan baru. Ada yang memang disengaja, ada juga yang memang tak sengaja karena memang dari ekonomi. Berarti dia belum mampu beli kendaraan baru kan, beda? Nah, kalau di penjara makin tak bisa beli. Makanya kerja di Singapura, tinggal di Johor, Malaysia. Kalau sulit cari kerja di Indonesia. Majulah Singapura. Ada larangan kasih solusi juga dan masyarakat taati tujuannya. Bener aja itu, kata Drin 011. Kalau dekat Singapura, Malaysia, ada tak dekat negara korang nih hukuman atau sanksi atau denda untuk orang-orang yang membakar sampah? Di Singapura jangankan bakar sampah, buang puntung rokok aja udah kena denda beribu-ribu dolar, beda. Belum habis tuh asapnya baru sedikit, itu dendanya udah ribu-ribu dolar, apalagi bakar sampah, beda. Aku kan lagi bertanya nih Mbak Yu, siapa tahu di komentar sama netizen Malaysia Singapura. Jadi kerja di Singapura, tinggal di Johor, Malaysia, beda. Majulah Singapura. Tapi kalau menurut aku asap bakar sampah ini nggak terlalu banyak, lebih banyak lagi dari kendaraan, beda, dari mobil, motor, sama pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Itu asapnya ngebol ya, beda, sampai ireng-ireng warnanya. Jadi maksud kau nih yang harus dihukum nih orang-orang yang pemilik pabrik sama orang-orang yang kendaraannya asap-asap ngebul. Iya, karena orang yang bakar sampah ini tak mungkin setiap hari dia bakar sampah kan enggak. Terus yang bakar sampah seonggok macam tisu ini nggak mungkin banyak juga asapnya. Berapalah asap tisu nih? Tapi kalau dia bawa kendaraan sejam 2 jam asapnya tuh udah banyak, udah ngebul. Ya tapi kan kenapa dibilang bakar sampah sembarangan tuh tidak dipidana, kan bukannya sebakar selembar tisu nih. Tapi intinya bakar sampah tuh asapnya hilangnya cepat ya, beda sama asap motor sama asap pabrik. Jadi orang-orang yang bakar sampah nih orang-orang generasi sandwich atau pecel Mbak Yu? Sandwich aku rasa ini beda. Bukan strawberry.